Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang ngungak rojo-rojo Nusantara. Nah, tentunya di Nusantara ini banyak sekali raja-raja di daerah-daerah, provinsi-provinsi di Nusantara. Lalu kita sekarang ingin bagaimana sebenarnya raja-raja di Nusantara ini. Untuk itu hadir di studio Girianto Hangendali. Selamat malam Girianto. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ngungak rojo Nusantara. Kita berbincangkan pada malam ini. Kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ono kitung rumaksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jin setan tatan purun paneluan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling ato tanono arah ring mami guna tutuk pan sirno. Ya pemirsa, kita awali saja bincang-bincang kita pada malam ini ngungak rojo Jawa, rojo Nusantara. Bagaimana cara kita melihat raja-raja Nusantara di Nusantara ini? Di era sekarang sebenarnya. Harapan kita kalau kita tuh melihat raja itu kan kita pikiran kita mengarah kepada pemerintahan yang sekarang. Apakah raja-raja sekarang itu masih lekat ya pada pemerintahan sekarang ini ya? Karena apa? Mau tidak mau Nusantara ini punya sejarahnya sendiri. Sehingga tidak boleh ekstrim. Ya, di negara-negara luar sana sistem pemerintahnya begini, silakan. Negara kita harus memiliki sistem pemerintahan sendiri. Ya. Karena keyakinan kita dikodratkan memang berdikari, berdiri di atas pulau kita sendiri, katakan begitu loh ya. Ini. Jadi Mas Samsu, kalau kita berbicara raja-raja Nusantara pada umumnya, kita tidak boleh untuk meninggalkan tentang tanah ini. Karena tanah ini yang memunculkan raja. Ya. Ibu bumi. Ya. Karena ibu bumi yang kita pijak ini yang menciptakan, yang menjadikan kita. Yang kita itu bisa jadi dikodratkan jadi raja. Ya, enggak ada ini yang berjasa, enggak ada. Jadi dalam konteks raja-raja Jawa itu tidak ada yang berjasa sebenarnya. Ya, karena apa? Karena yang berjasa ibu yang melahirkan bumi kita. Ya. Nah, bagaimana bumi Nusantara ini? Beberapa bulan yang lalu kita sudah pernah berbicara tentang the lost continent, benua yang hilang itu ya. Sehingga Indonesia itu menjadi satu negara yang betul-betul dalam persimpangan jalan. Banyak tokoh yang mengatakan Indonesia itu nggak perlu rame-rame ngeduk jenenge tambang emas, ngeduk jenenge nikel dan sebagainya. Ya. Jadi tukang parkir jadinya cukup. Bangsa Indonesia ini. Ya. Karena apa? Karena ada sejarah. Sejarah bahwa dulu Nusantara ini ya, dulu itu artinya cukup kita batasi, jangan terlalu jauh ke sana ya. Katakanlah setelah zaman Atlantis bahwa Indonesia ini sebagai Sukawati.
ya, sebagai tanah Sukawati, sebagai tanah Javanas, sebagai tanah konsep sekarang Jawa, itu sebagai Sukawati, sebagai surga, ya, surga yang ada di dunia. Maka sering kita katakan kan, janah itu kan jono, ya, jono. Konsep surga itu kan jono, janah, tunaim, jono, loko, alam kasuwargan, ing alam dunya. Mula sinebut dening basa Sanskerta swarga tadi. Swarga iku papan kanikmatan, papan kesenangan. Ya, ini. Jadi kalau kita mau ngeramesi lagi, kata-kata ngeramesi itu ya, tentang raja-raja Nusantara tadi itu, ramesi dulu tentang tanahnya, sejarah tanahnya, ya. Sehingga dulu kita di SD itu sering, Mas Samsu, ada buku wacan ngapal dulu zaman kita kan ada apalan, ya, apalan sejarah itu ya. Saya masih hafal itu. Reti tidar dawuhipun Mbah Buyut ing kina-kinanipun Pulo Jaya menika kadibaita katempuh angin saking kilen mangetan, katempuh angin saking wetan mangilen. Ya. Ya. Ini perlu ya diajarkan kembali kepada anak-anak SD itu. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa kita dulu itu bangsa besar yang pernah meledak akibat Krakatau, kan begitu? Pecah menjadi sekian banyak pulau. Dan Pulau Jawa dulu itu gonjang ganjing. Itu kan cerita SD kita, gonjang ganjing. Bagaimana Pulau Jawa dulu itu bisa berhenti dalam diterpa oleh angin, ya, di lautan itu. Apa? Itu kan dipaku. Loh, sekarang secara geologi gunung itu paku memang. Jadi kita itu banyak punya paku loh. Meskipun pakunya kadang-kadang meledos ya. Itu kan paku. Dalam konteks dahulu kala, Pulau Jawa diceritakan gonjang ganjing itu pada zaman-zaman jutaan tahun itu. Indonesia, Nusantara itu sudah merupakan satu pulau, dalam referensi itu satu pulau surga dunia tadi, ya, yang di bawahnya air mengalir dengan bening, kiri kanan ada bunga-bunga warna-warni, burung berkicau, di pagi hari menambah indahnya suasana. Udah ada. Ini harus merupakan satu kebanggaan buat Nusantara karena Tuhan menciptakan kondisi semacam ini. Nasionalisme dimunculkan kebanggaan dari sana. Kalau Nusantara itu betul-betul memang pemberitaan dari Tuhan. Ya, makanya ono cerita wong Jawa iku asal usule teko ngendi dalam konteks cerita Reti Tidar, ya. Sing nggawa Reti Tidar itu kan paku. Gunung Tidar itu dulunya diyakini itu paku, Mas Samsu. Begek spiro menungsone sing paku kan begitu ya. Itu diantara pakune jagat itu. Jagat nanti jagat Pulau Jawa. Sing gawa sapa? Bathara Wisnu lan Dewi Laksmi. Iki bukunya ana ngono-ngono kuwi. Ini kan perlu untuk diceritakan lagi pada anak-anak kita. SD itu apalan. Reti Tidar diapalne. Kalau saya dulu kan pinter hafalan ya. Itu. Sehingga kalau kita berbicara wong Jawa kita kok ngendi asal usule. Beda dengan kriteria agama, beda dengan kriteria keyakinan orang-orang itu. Bisa beda. Ya. Satu sisi ya banyak pendapat ya bahwa kita itu dari Dewa Wisnu turun ke bumi nggawa paku Tidar dipancepne selesai, nggak gunjang ganjing Pulau Jawa. Setelah itu Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi akhirnya nitis ono ing Joko Sedono karo Dewi Sri. Akhirnya nitis neng gini Panji Asmoro Bangun karo Galuh Condro Kirono. Ini meskipun sifatnya dongeng ya tapi ada yang percaya dengan itu. Sehingga orang Jawa dulu menurut kelompok itu keturunan Dewa Wisnu. Wis macet kan yang ngono ya. Sehingga konsep yang lain manusia pertama itu siapa? Ya wong Jawa. Saka ngendi titis sing Dewa Wisnu. Silakan, itu ada ceritanya.
Ya. Ya. Nah ini pada zaman-zaman bagaimana bumi sebagai ibu kita, ya, itu menurunkan orang-orang tanah Jawa seperti itu. Makanya wong Jawa ora gelem. Lah kowe dhewe asal teko kono kok enggak gelem. Enggak, aku asal teko tanah Jawa. Ya. Di antara dasarnya ini. Ya. Meskipun sekarang banyak orang tokoh-tokoh itu yang membuat cerita. Oh, dulu itu ada namanya Dewoto Cengkar saka Medang Kamulan. Ya. Teko Medang Kamulan ketemu karo jenenge apa Aji Soko ketemu dengan Dewa Cengkar dan sebagainya. Itu cerita yang tidak keluar dari Nusantara. Bukan dari negara mancanegara, bukan. Ya, inilah Mas Samsu. Kalau kita berbicara raja-raja Nusantara, ya, Nusantara itu tidak berasal dari mana-mana. Tapi Nusantara itu memang merupakan wilayah pilihan Tuhan. Disitulah manusia itu ditebarkan. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita memandang Raja Nusantara. Ya, Kirianto, kita lanjutkan bincang-bincang ini. Kalau penjenengan ngendika seperti itu, lalu pengaruh apa ketika kita karakteristik tanah Jawa ini, pengaruh apa dalam kepemimpinan Jawa ini? Ya, kan begini Mas Samsu. Orang hidup itu konsepnya kue manut opo kai manut. Ya, kalau dalam istilah sekolahan itu ini bersifat autoplastis apa aloplastis. Ya. Lingkungan itu tanut opo lingkungan kudu manut aku. Ya, lah raja-raja Jawa dulu itu lingkungan kudu manut aku. Lah perlu dirubah. Karena apa? Karena saya adalah dewa raja tadi. Ya. Sehingga semesta dalam konteks keyakinan raja-raja itu, semesta itu ada dalam diri saya. Ada dalam rengkuan saya. Kenapa? Karena saya adalah dewa raja. Ya. Ini. Jadi kalau pemimpin sekarang dalam konteks mencontoh raja-raja tadi, maka pemimpin itu harus berani merubah sesuatu mengikuti jalan terang kanan. Oh Jawa itu sing melu alam iki. Sebab alam iku pancene disediakan ku kowe. Olahan. Itulah kira-kira. Ya. Raja-raja dulu juga begitu. Katakanlah kita melihat ada yang disebut dengan kerajaan Sriwijaya. Ya, Indonesia ini kalau kita perhatikan kuncinya itu kan ada pada Sriwijaya di Palembang sana dan di Mojopahit Jawa Timur. Jadi sistem pemerintahan di Indonesia tidak jauh-jauh dari dua negara ini. Negara gede Mas Samsu. Jadi Sriwijaya itu satu negara sing panjang punjung pasir ukir gemah ripah loh jinawi. Jajane neng dinti. Ya, hubungan dengan Cina pada waktu itu, hubungan dengan India, hubungan dengan Arab. Ya, udah negara maritim. Selat Malaka dikuasai. Bayar pajak kabeh dhisik. Ayo sing liwat Malaka bayar lo ya, gitu. Loh, sekarang kalau pemerintah kita kuat Mas Samsu, kapal-kapal yang masuk ke Indonesia lewat Indonesia bayar. Wah, tukang parkir tenan nih. Iya kan? Karena itu posisi strategis buat Sriwijaya pada waktu itu, sehingga pajak diperlakukan. Bagaimana dengan sekarang? Kalau ikut Sriwijaya pajak, ya toh? Ya. Syarat-syaratnya dipenuhi. Kita sebagai negara yang kuat, kita punya produk, harus kita keluarkan di sana, kita beli produk, bayar pajak. Melaku loh bayar pajak. Ya cara dhisik peneng lah. Ya. Gitu? Peneng sepeda. Peneng lah sepeda itu, bayar sakmene. Indonesia itu celah-celah untuk mendapatkan kekayaan untuk kemakmuran banyak. Cuma sayangnya juga banyak yang ngorupsi sekarang. Sayang.
Ya, tapi nggak apa-apa, gitu. Karena Indonesia itu subur makmur kayak ngene iki diantaranya kongkon korupsi loh kira-kira karo Gusti Allah, ya. Sehingga ke depan itu menjadi negara yang betul-betul berpengalaman dan kuat. Moga-moga lah ke depan ini, ya. Hal semacam itu bisa dinetralisir sehingga betul-betul korupsi itu akan bisa ditekan. Dan bahaya Mas Samsu, karena kalau korupsi ditekan buahnya yang kena ini, gitu? Ya. Undang-undang tentang perampasan aset koruptor, wah lah iku didok Mas Samsu. Wah golong koming kabeh anggota DPR kae. DPRD itu golong koming. Gitu. Ya, makanya di sini taruhannya iso nyelesain itu selesai. Menurut saya. Karena itu adalah sumber penyimpangan-penyimpangan. Berarti kan tidak hanya DPR RI kan, semua saja kan aset koruptor. Ya, yang harusnya Juli kemarin harus didok, sekarang belum. Oke lah setahun Juli ke depan mamane. Ya, bisa didok. Mungkin saja itu terjadi. Nah, kalau kita melihat Raja-Raja Nusantara seperti itu Mas, perekonomian kita maju. Maritim kita, kapal-kapal kita itu besar-besar pada waktu itu. Angkatan bersenjata, ya kalahnya kan hanya dengan Raja Cholamandala itu ya dari India itu ya, bukan kalah, ya lemah, ya itu. Semuanya sudah siap, ya itu kan generasi Medang, ya generasi Medang itu generasi Mataram kuno, ya. Minimal di situ ada Wangsa Sanjaya, Sailendra dan Isyana. Wangsa Sailendra itu diantaranya yang mendirikan yang menyelesaikan Borobudur. Itu kan sudah menunjukkan bahwa zaman itu Indonesia sudah mampu membangun semacam itu. Kalau dikoreksi lagi oleh geologi, ya, oleh tokoh-tokoh ahli-ahli itu, bisa jadi di belakang Borobudur sekian ribu tahun yang lalu ada juga yang ditemukan. Tapi kita sekarang oke lah, itu loh kebanggaan yang bisa kita lihat. Borobudur sudah seperti itu. Pahatannya rapi. Kalau orang mahat itu kan macam-macam. Tapi kalau mahatnya serapi itu, kira-kira orangnya pinter apa gak? Maju apa gak? Wis maju, iso gawe kaya ngono. Ya, lereh ke Prabon, zamannya Medang ini, ya Sriwijaya, akhirnya muncul jenenge Kahuripan, Erlangga. Wah ngeri juga ini, ya Erlangga dengan bukunya Baratayuda itu, ya itu kan pondasi kehidupan manusia yang diterjemahkan sekarang. Ya, kita bisa melihat, kita teliti dari situ. Ada enggak ya orang-orang yang rela untuk mati demi bangsa dan negara? Oh, Baratayuda ini. Kita lihat di sana. Oh, ada. Pak Soekarno. Siapa? Bung Karno. Ya tak? Bung Karno itu kan Pak Soekarno. Rela mati untuk bangsa dan negaranya. Mati dia. Gugur. Dalam konteks Baratayuda gugur dia, tapi untuk kemakmuran bangsanya. Ya, bisa dilihat dari situ. Semua peristiwa di Nusantara itu bisa dilihat dari era Kahuripan, Kadiri, ya, Airlangga, ada Joyoboyo. Makanya sebenarnya kalau kita boleh terbuka, orang-orang kita tuh orang-orang yang nggak paham tentang bangsanya, apalagi masa lalunya. Ada satu saat Mas Samsu, tahun 98 lah kira-kira ya, ada tulisan ya dari Barat yang luar biasa. Judulnya itu tentang future shock, ya, hentakan ke depan. Yang ditulis di situ, dan orang-orang kampus di Indonesia itu bangga ada orang bisa menulis semacam itu, ramalan ke depan. Ada kalimat satu ya, dan banyak lagi sebenarnya. Di situ dituliskan tentang sinking bed. Bumi ke depan akan mengkerut. Ya. Padahal zamannya Kadiri,
Kahuripan Kadiri itu dalam Jongko Joyoboyo itu ada kata-kata besok bumi bakal mengkeret. Iki buku saya tahun 98. Joyoboyo tahun piro? 500 tahun yang lalu. Jauh sekali tak? Nah, kalau kita berani mau untuk menelisik ke belakang tentang kehebatan nenek moyang bangsa Jawa ini, katakan begitu ya, tidak ada apa-apanya itu. Ya. Nah, inilah Mas Samsu kalau kita mau berbicara raja-raja Nusantara. Ya. Sehingga kalau kita melihat Jongko Joyoboyo itu sebenarnya melihat kenyataan di Nusantara ke depan. Makanya kita harus balik ke sana. Kalau mau meramal Indonesia ke depan seperti apa, balik lagi Jongko Joyoboyo. Ya. Artinya bahwa kita sebenarnya apa sebabnya ketika kita tidak bisa melihat masa lalu, sejarah masa lalu yang bisa menjadi ukuran tolak ukurnya? Iya, karena kan begini Mas Abdul, orang miskin itu kan yang dilihat orang kaya. Natural begitu, karena kepingin seperti itu. Kita itu kan orang miskin ilmu, dan kita melihat bahwa dunia barat itu kaya, sehingga yang dilihat ya yang kaya itu. Kalau kita berpikir kita itu kaya, lah untuk apa melihat orang kaya itu? Ya, sehingga semua ide yang muncul sekarang itu karena kita membaca referensi dari Barat. Satu sisi konsep Alvin Toffler itu sudah jauh sekian ratus tahun dibicarakan di sini. Kenapa kita tidak bangga dengan itu? Wah, ini menarik sekali. Kita lanjutkan di bincang-bincang berikutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang melihat Raja Nusantara. Itu tadi menarik, Irianto. Sebenarnya kita ini sudah memiliki keilmuan yang tinggi. Kemudian bangsa kita lebih cenderung melihat keilmuan di luar bangsa kita sendiri. Faktornya penjenengan mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak menyadari yang belakang. Nah, ini kira-kira lebih dalam lagi, kok sampai tidak menyadari kekayaan keilmuan yang di dalam apa? Jawa itu ada dua masalah besar. Kalau kita masalah kelahiran ya, tapi kalau kita masukkan di dalam konteks keilmuan, itu ada dua. Kita itu kan julung kembang sekaligus julung caplok. Dalam konteks keilmuan ya, bukan kelahiran itu ya. Kembang itu kan baunya semerbak di kejauhan. Tapi kalau sampean cedek neng bunga mawar gak mampu. Ya. Lali le ambu kayak mau teko bunga iki lho, ndukurku iki lho. Ya. Ini perlu disadarkan ini. Ya. Lah kalau sudah begitu julung caplok kecaplok kowe engko. Dua ini sekarang berjalan ini. Kembang karo caplok iki. Makanya Indonesia kalau terus-terusan begitu dicaplok terus. Karena tidak ada keyakinan untuk mandiri. Makanya harapan kita presidennya siapa saja, hilangkan kembang dan caplok ini. Karena apa? Esensinya bau harum yang di kejauhan itu munculnya dari bunga di atas kepala kita. Ya, harus disadarkan ini. Mas Samsu tahu beberapa waktu yang lalu Belanda mengembalikan sekitar 400 situs Indonesia. Ya. Padahal di sana dikatakan situs Indonesia itu termasuk ilmu loh ya, ilmu leluhur kita dulu. Ada yang mengatakan dalam tulisan itu ilmu-ilmunya orang Indonesia itu yang ada di Belanda itu kalau dijejer 12 kilo jejerannya itu gendeng itu. Iya, dipelajari oleh dia.
Ya kita tuh karena orangnya sudah gemari palo jinawis karep-karep begitu kan? Ya. Ya. Ini perlu menjadi bahan renungan kita bahwa nenek moyang kita di Nusantara dulu itu sudah memberikan kepada kita pemahaman pada zamannya yang sekarang kita itu harus mampu untuk mentafsirkan digunakan pada zaman yang sekarang. Lihat di Singosari, Mas Samsu. Banyak sekali situs-situs ya, patung-patung awalnya ndas hilang. Ya. Ya. Padahal wajah itu kan tadi itu kan wajah itu kan ekspresi dari sesuatu. Ya. Ya. Hilang kan? Bodoh hilang. Candi Prambanan. Seingat saya. Sumune Lembu Andini hilang siji. Di dalamnya itu ya. Kalau saya perhatikan ya. Ingat saya itu. Loh, ini bukan masalah sederhana. Inilah Mas Samsu, dari sekian kilometer ya milik kita yang ada di luar negeri itu sebenarnya berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, saya nggak tahu kenapa kok nggak diminta, atau kalau diminta kenapa kok susah. Ada masalah apa ini? Ya, saya dengar katanya bahwa situs-situs kuno kita itu ya, atau situs-situs kuno ya, yang menjadi cagar budaya itu bisa dikembalikan apabila itu berkaitan dengan dol tinuku. Lah zaman penjajahan nggak dol tinuku dirampok, jadi lah dirampok ojo dijaluk, kira-kira gitu ya. Tapi lah aku disini tuku jaluk nih, gak apa-apa. Sing tadi masalah situs kita itu kan dirampok pada waktu itu ya. Nah, ini menjadi lucu kalau ini benar ya undang-undang ini ya. Ini menjadi lucu. Lo sing oleh mulih kuwi kok tambah sing dol tinuku. Aku dia tak tuku ya, saya kita oleh nih. Padahal sing akeh kan dirampok, dirampok oleh. Gak oleh dioleh nih. Nah, ini pemerintah kita harus betul-betul yakin bisa mengembalikan masa lalu. Karena itulah kejayaan. Jadi masa sekarang Mas Samsu dalam konteks sejarah yang saya yakini itu kan kristalisasi dari Sriwijaya. Kita tidak usah yang di atas ya. Ya, kristalisasi Sriwijaya yang sudah kuat sebagai satu negara maritim yang sudah mampu hubungan Cina dengan India, dengan Arab, dengan macam-macam itu mengkristal menjadi Brawijaya, Mojopahit yang juga ada di mana di Singosari ada konsep Pamalayu, di Majapahit ada Amukti Palapa. Itu sebenarnya kan terusan saja. Berikutnya itu ya sekarang harusnya kristalisasi dari sesuatu yang besar luar biasa itu ya sekarang. Atau sekarang memang terputus atau bagaimana? Ya terputus. Kenapa? Karena memang milik kita yang dibawa para penjajah tadi itu tidak dibuka. Meskipun sekarang ya, meskipun tanpa membuka buku itu, situs-situs itu ya, toh masih ada sedikit-sedikit sejarah yang bercerita tentang kehebatan raja-raja Nusantara. Ya meskipun dibumbui sedikit bahwa itu titisan Dewata, ya sudahlah. Dewata itu kita manai bahwa ini adalah orang yang memang punya terah yang luhur, ya, yang mulia. Hal semacam ini, gitu. Nah kalau nanti zaman ini, zaman berikutnya ini pemerintahan kita itu betul-betul kristalisasi dari raja-raja besar Nusantara. Mengkristal menjadi Republik Indonesia yang berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh Kenalur dan lain sebagainya itu. Gila nih Mas Samsu. Kita itu negara yang sudah tadi itu orang kurang sandang, orang kurang pangan sebenarnya. Ya. Lautan kita punya, hutan belantara kita punya, gunung-gunung menjulang tinggi. Es kita punya, padang pasir kita punya, dan dua apa wae dhewe. Ya toh? Loh, kalau ini sampai bisa dikelola dengan baik, wong ngedeni. Makanya negara-negara manca itu nggak kepengin Indonesia itu maju. Nah, taruhannya ya,
Ini kan sudah masuk pada Satrio Pinandito Satrio Pinandito Sinisian Wahyu ini harus tunduk patuh. Wah, tunduk patuh pada pemberitaan agama. Kalau Jokowi itu Satrio Piningit Hamong Tuo, sekarang sudah ketemu Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Kalau dia jadi presiden nanti diresmikan itu, ya cukup jadi Pandito Sinisian Wahyu. Sopo kiwa tengene orang-orang yang betul-betul loyal terhadap bangsa ini. Teko wisan. Ya, kalau zaman itu sudah datang, ya sudah. Arek-arek ben budal. Gitu? Ya. Konsultasi karo kiai-kiai wi, karo pendeta-pendeta kuwi. Ya, karena yang paham tentang Melayu kan mereka. Awake dhewe kan ora. Gitu? Iya. Dan moga-moga para kiai dan pendetanya itu memang betul-betul orang yang bisa untuk merespon wahyu tadi. Pemberitaan tadi. Pemberitaan kan sudah ada pada kitab-kitab suci itu. Ya. Ya. Tadi ciri-cirinya mereka-mereka yang memang sudah ya, nggak gampang untuk mencaci maki. Kalau sudah itu Mas Samsu, itu loh Raja Nusantara yang sebenarnya. Ya. Meskipun namanya presiden, itu raja. Ya. Raja terusane Sriwijaya, Mojopahit, ya. Lainnya kan negara-negara kecil itu. Nusantara. Siji loro telu. Purwo Madya Wasono. Ya tak? Purwo Madya Wasono. Artinya sudah waktunya. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Apakah mungkin ini beberapa waktu yang lalu itu para sepuh seperti yang kita di episode yang lalu, apakah itu karena para sepuh sudah berbicara bahwa ini saatnya kembali pada menjadi kerajaan? Mungkin ini sebuah pola raja-raja dulu, tapi sistemnya berbeda begitu, ya. Makanya Mas Samsu, di Nusantara itu nggak bisa demokrasi liberal, itu nggak bisa. Nggak bisa. Raja-raja juga nggak bisa. Ya pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang ini di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita pada malam ini. Ya, kita lanjutkan Kirianto itu tadi. Ya, tentang raja-raja tadi. Raja-raja itu. Iya. Jadi ini kan dalam tafsir pemahaman kita ya, bahwa Nusantara itu ditakdirkan. Ya, inilah lagi-lagi tafsir kita. Itu bukan demokrasi model Barat itu. Yang demokrasi liberal itu, yang bebas itu, ya. Karena sejarah kita berbeda, ya. Dan kita bukan raja-raja penuh, ya, karena memang kita punya sejarah yang berbeda juga, ya. Di luar negeri sana raja masih ada, ya. Sistem-sistem raja masih ada meskipun dibatasi, ya. Nusantara itu kan negara yang aneh. Ya berkat rahmat Allah tadi loh. Maka kalau sudah Allah itu turun tangan itu kan aneh. Selama itu pikiran manusia ya manusia. Tapi kalau sudah di luar pikiran manusia itu Allah, Tuhan. Ya tak? Ya. Iji tambah cici loro Mas Samsu. Ya tak? Iji tambah cici telu papan 5 6 Allah pisan. Ya. Yang aneh-aneh begitu. Tapi aneh-aneh itu sebagai pintu masuk kita untuk menjadikan di dalam kehidupan sehari-hari menjadi nggak aneh. Kita itu kan bangsa, satu sisi bangsa kita itu berhenti pada yang aneh, padahal yang aneh itu masih bisa diteruskan menjadi nggak aneh. Ya, orang begitu asiknya punya aji-aji namanya aji-aji pameling. Meneng ngono anak putune ning Amerika kroso. Ya toh? Asik kan kita. Mbah kae duwe ngene. Satu sisi sekarang muncul teknologi namanya teknologi HP. HP itu kan sama dengan penterjemahan Aji Pameling.
Toko Amerika buat telepon saiki ya iso. Iya tak? Ya. Pada saat yang sama. Nah, sebenarnya dalam konteks budaya, masalah-masalah yang mistis semacam ini bukan barang syirik. Barang yang perlu diterjemahkan menjadi nyata. Tadi itu loh. Pada waktu Jayabaya mengatakan bahwa bumi ini besok bakal mengkeret. Ini mistis pada zaman itu. Tapi zaman sekarang harus dipahami opo karepe. Ya, ternyata munculnya HP, jarak itu menjadi tidak perlu diperhitungkan. Sekarang ada lagi kereta api WOS itu ya, Jakarta Bandung itu, yang dulunya sekian jam sekarang, itu kan bumi mengkeret di sana. Ya, pesawat dan sebagainya. Itu ada pada peninggalan masa lalu, ya, yang mestinya harus kita pelajari. Makanya negara-negara Eropa, negara-negara Barat berat sekali mengembalikan situs-situs sejarah kita. Kuatir terpelajari. Kok ngomong sinau kuwi membledos gitu nya iki. Kira-kira begitu pikiran saya. Ya. Satu sisi bisa jadi itu dipajang untuk pariwisata kulit duit. Ya. Saya lama berbicara diskusi masalah ini. Akhirnya saya putuskan timbangannya angel-angel ngono ning ruangan perpustakaan kuwi, museum kuwi gawe yo karo londo ya. Gawe sing gedhe pisan dikei jeneng Ruang Nusantara Indonesia. Wis ben ketok pisan ning kono. Barang-barangnya gak usah gorene wis ben ning kono. Sehingga tangan kita di sana. Karena yang terkenal kan dia, bukan kita. Nah, ini guyon sebenarnya ya, saya berbicara begitu dengan teman-teman itu. Tapi prinsipnya Mas Samsu, di Indonesia itu sebenarnya sudah diberikan oleh alam itu untuk bagaimana mengelola dunia. Bukan hanya mengelola Indonesia, mengelola dunia dengan sistem yang ada di Indonesia. Sistem apa itu? Raja-raja demokrasi liberal. Namanya apa? Demokrasi Pancasila. Ya, nah ini konsep demokrasi Pancasila ini yang masih belum selesai ini untuk dibahas. Ya, tapi moga-moga ke depan segera selesai. Oh, demokrasi Pancasila itu dalam pengejawantannya seperti itu. Demokrasi berketuhanan. Mereka kan demokrasinya tidak berketuhanan. Ya toh? Ya. Segala aktivitas jarang sekali menyentuh Tuhan. Kalau kita harus sambutannya nyebut Tuhan, gitu. Assalamualaikum, nama budaya dan sebagainya. Ya. Ini kita harus yakin bahwa tidak lama lagi sistem yang dibangun di Indonesia itu akan merupakan kombinasi demokrasi model barat liberal. Kita ambil sedikit, kita cangkokkan dengan demokrasi tradisional raja-raja Nusantara. Bentuknya demokrasi Pancasila. Dulu pernah ada, Mas Samsu, dalam demokrasi kita namanya demokrasi terpimpin. Bisa jadi itu yang cocok. Meskipun Bung Karno dulu pernah menjalankan gagal. Beliau mengatakan demokrasi terpimpin sudah mulai tumbuh, tapi sampai hari ini sungut-sungutnya pun tidak bisa berkembang. Bisa jadi sekarang berkembang. Dibutuhkan tokoh yang kuat. Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Udah, kalau sudah begitu, raja ini, raja pawaan presiden. Kira-kira gitu. Mung jenenge presiden. Tetapi semua perilakunya, idenya didasarkan pada pemberitaan wahyu. Siapa itu? Raja. Terlepas nanti yang akan jadi presiden siapa. Ya. Hendaknya konsep raja itu dipakai. Atau memang bangsa kita ini sebenarnya memiliki karakteristik raja kerajaan. Ya, Nusantara kan memang raja. Ya, berapa ratus kerajaan di Nusantara ini.
sekarang ini. Makanya saya senang kemarin ada salah satu tokoh, apabila saya jadi presiden, kalau nggak salah begitu, ya, maka raja-raja lokal-lokal itu akan dibangun kembali. Wah, hebat kalau gitu. Ya, kenapa? Karena itu pondasi kita. Lah diterusnya kan ngono. Iki lewat antropologi budaya, orang sejarah seneng begitu ya. Nggak ngerti lagi kalau orang yang lainnya ya. Saya sebagai orang antropologi budaya seneng gini. Ya, nanti kalau sampai ke Medan, ya, ke istana apa ini ya, istana yang sekarang kembang kempis itu ya, wah itu bisa menjadi megah seperti dulu kala. Sekarang Solo, Surakarta sudah mulai seperti itu ya. Jadi nuansa raja-raja Jawa dimunculkan kembali. Ya. Nah, di Indonesia ini ya harus ada raja Nusantara ini. Ya presiden kita. Siapapun nanti yang dilantik ya. Gitu loh. Makanya kalau kemarin Mas Samsu, kalau kemarin orang bingung tentang Gibran, bingung tentang Caimin, bingung tentang siapa lagi nih? Pak Mahfud ya. Loh, Nusantara ora enek wakil kuwi. Konsepnya kan nggak enek. Ya. Nggak ada. Makanya di Indonesia sampai sekarang ini tugas tanggung jawabnya wakil presiden ya ora enek. Raja itu. Mulai raja loro, ya raja mangkat, gantian. Jadi dalam konsep raja-raja, wakil-wakil kita itu Mas Gibran, Caimin, Prof Mahfud, kuwi mung disiap nih. Jadi ratu ini ratu cilik. Jadi zaman itu, zaman Sriwijaya itu, ya, sampai berikutnya sampai zaman Mojopahit eneng calon ratu kuwi. Nah calon ratu itu enggak ngongkon bau denda Nyokrowati, enggak, kuwi wilayah ratu. Kuwi tak sekolah nih, intinya gitu ya. Tak kursus nih. Sak wayah-wayah aku butuh kowe iso makili aku. Itu zaman raja-raja sudah ada. Anak-anak raja, putra-putra mahkota itu disekolahkan. Jadi ngisor raja ya anake dhewe. Lah saiki ngisore siapa ngisore Pak Anies, kuwi Caimin, kuwi anake kuwi. Zaman raja-raja. Prof Mahfud ya anake Pak Ganjar, cara raja-raja. Disiapkan. Lah si siapa ini? Pak Prabowo ini. Siapa ini? Gibran. Kuwi anake Pak Prabowo. Zaman raja-raja disiapkan memang. Memang tadi lucu terai. Lucunya apa? Lalu Pak Prabowo karo Gibran cocok. Sing hiji tuwa, jinom anake pantes. Secara usia apa? Iya dah, pantas. Lah saya kira sing liyane, tuwean anake kan nggak mungkin ya. Iguyonnya kan begitu. Tapi konsep raja-raja memang seperti itu. Bahwa putra mahkota itu memang dipersiapkan untuk menggantikan ayahanda apabila begini. Sama dengan wakil presiden. Ya, kongon kursus, saya kursus jadi presiden gue, kursus tok. Ya sampai 5 tahun guru kursus tok. Gitu. Sangko lek terai bagus nyalone presiden, kan begitu. Jadi Mas Samsu, saya melihat apa sandiwara sekarang ini wis klop. Ya, wis klop seperti itu. Hanya yang perlu diperhitungkan sebenarnya di zaman raja-raja itu kan memang ada kelompok para pendeta dan brahmana. Siapa itu? Dalam pemahaman saya kelompok-kelompok itu adalah DPR MPR. Ya, yang bisa memberikan pencerahan kepada presiden. Ya. Jangan sampai yang memberikan pencerahan itu adalah keluarga rumah tangga presiden. Saya kan ngono. Kalau ini masih digunakan, ini raja-raja betul ini. Karena DPR MPR nggak digawe. Karena punya brahmana sekali di rumah. Ya, menarik sekali Girianto.
Ini waktu juga tidak mengizinkan, maka kita akhiri saja perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi. Tetapi setidaknya perbincangan kita pada malam ini bisa menginspirasi pemirsa untuk menghadapi pemerintahan yang akan datang, Kriyanto. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.